Menceritakan siswi SMA bernama Akane yang selalu berusaha menjadi sosok yang dapat menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Sampai-sampai dia selalu mengenakan masker hanya untuk menutupi keinginannya sendiri. Namun suatu hari ada siswa bernama Seiji yang punya hobi melukis dan berjiwa bebas tiba-tiba mengatakan bahwa dia sangat membenci Akane. Untuk tahu apa alasannya, bersama Sehendi kita masuk ke alur cerita film Jepang berjudul You Made My Dawn. Di sebuah sekolah terlihat seorang pemuda menghampiri gadis bermasker. Gadis itu bernama Akane dan dia menyambut pemuda bernama Seiji di hadapannya yang sekarang akan menjadi teman sekelasnya. Namun Akane justru terkejut ketika Seiji tiba-tiba berkata bahwa dia sebenarnya sangat membenci Akane. Pernyataan kebencian itu langsung membuat Akane kena mental. Sejak hari itu tidurnya jadi tidak nyenyak karena sering bermimpi buruk. Akane tinggal bersama ibu, adik perempuan, dan ayah tirinya. Meski tidak memiliki hubungan darah, tetapi ayah tirinya sangat ramah dan perhatian kepada Akane. Hanya saja Akane seperti khawatir dekat dengan ayah tirinya sehingga ia selalu menjaga jarak. Berbeda dengan anak-anak SMA lainnya, Akane harus selalu mengenakan masker jika berhadapan dengan orang selain keluarganya. Itu bukan karena dia takut tertular virus atau semacamnya, melainkan Akane menderita gangguan kecemasan berlebih. Hal itu sudah ia alami sejak masih duduk di sekolah dasar. Sebagai ketua kelas, Akane menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka akan mementaskan dansa berderet di festival sekolah. Oleh sebab itu, Akane ingin menentukan satu murid yang akan menjadi ketuanya. Karena di antara teman-temannya tidak ada yang bersedia, mereka justru mengajukan satu nama, yaitu Seiji, yang dianggap cocok menjadi ketua dansa. Menurut mereka, jika Seiji yang menjadi ketua, maka kelas mereka akan jadi lebih meriah. Dari arah jendela, Seiji yang tiba-tiba muncul langsung menolak menjadi ketua. Seiji ini anaknya sangat berantakan, pakaiannya penuh dengan cat karena dia punya hobi melukis. Meski begitu, Seiji sangat disegani oleh semua murid di sekolah dan sangat populer di kalangan siswi. Sesuai keinginan teman-temannya, Akane pun mencoba membujuk Seiji agar mau menjadi ketua. Akan tetapi Seiji tetap bersikeras menolak dan menyarankan agar Akane mencari orang lain saja. Ia tidak mau kegiatan itu sampai mengganggu waktunya melukis. Karena Seiji tidak mau, maka teman-temannya menunjuk Akane yang menjadi ketua dansa. Mendengar itu, Akane hanya bisa menerima, padahal ia sudah terbebani oleh tugasnya sebagai ketua kelas. Seperti biasa, Akane makan sendirian di tangga luar supaya dia dapat melepaskan maskernya. Tiba-tiba ada sebuah pesawat kertas yang dilemparkan ke arah Akane. Rupanya orang tersebut adalah Seiji. Dia menuliskan kata-kata tentang Akane yang selalu menutup diri dan mengatakan sesuatu hal yang membuatnya nyaman. Padahal rasa nyaman itu hanyalah sementara. Karena itulah Seiji membenci Akane. Mendengar perkataan itu telah membuat Akane terdiam sedih karena dia sendiri cukup tertekan dengan hidupnya. Sesuai perintah ibunya, sepulang sekolah Akane masih harus mampir belanja, menjemput adiknya kemudian memandikannya lebih awal. Semua hal dikerjakan oleh Akane sendiri, dari bersih-bersih rumah dan mengurusi segala keperluan adiknya. Sementara ibunya sibuk dengan pekerjaan kantor, sedangkan ayah tirinya mengurusi restoran. Setelah semua tugasnya beres, barulah Akane bisa lanjut belajar atau mengerjakan PR yang waktunya sebenarnya sudah terlalu malam untuk berpikir. Akane harus melawan rasa ngantuk dan karena masih banyak tugas yang harus segera diselesaikan, ia sampai menusuk sela-sela kukunya sendiri hingga terluka supaya rasa ngantuknya hilang. Namun sayangnya, Akane benar-benar sudah kelelahan dan akhirnya tertidur pulas di atas meja belajarnya. Paginya Akane terlambat bangun. Ia pun bergegas pergi tanpa sarapan terlebih dahulu dan hampir saja ketinggalan bus. Namun Akane ternyata lupa membawa masker. Ia sangat panik sembari menutupi wajahnya menggunakan sapu tangan. Gangguan kecemasan yang dideritanya mulai menunjukkan gejala di mana apa yang dilihat Akane di sekitarnya terasa berputar. Ia merasa sesak nafas dan mual. Walau sudah berusaha berjalan menuju sekolah, Akane sudah tidak sanggup melihat apa-apa lagi. Ia terduduk lemas dengan nafasnya yang makin sesak. Di waktu itulah Seiji kebetulan melihat Akane. Menyadari ada yang aneh dengan Akane,
Seiji yang cemas berusaha membantunya dengan memberikan kantong plastik supaya Akane bisa muntah di sana. Ia membiarkan Akane istirahat, sementara Seiji pergi membeli masker sesuai permintaan Akane. Dari sini ia jadi tahu bahwa Akane memang tidak bisa lepas dari masker dan itu akibat masalah kesehatan mental. Di sekolah, Akane berniat mengajak teman-teman sekelasnya berlatih dansa untuk festival. Tapi semua teman-temannya justru beralasan sibuk dengan kegiatan ekskul di klub masing-masing. Dan mereka semua malah meninggalkan Akane sendirian. Akane yang selalu merasa tidak enakan, hanya bisa menerima ini tanpa mau mengungkapkan rasa gelisahnya. Saking merasa frustasi, di kelas ia kembali menusuk sela jari tangannya, namun tindakannya itu dipergoki oleh Seiji. Setelah tahu apa penyebabnya, maka Seiji mengajak Akane secara paksa menuju ruang siaran. Di sana ia mengumumkan kepada semua temannya untuk segera berkumpul di auditorium saat itu juga, dan ia tidak menerima alasan apapun. Akane tak menyangka perkataan Seiji ternyata benar-benar ampuh mengajak teman-temannya berkumpul. Dia sadar Seiji sangat disegani, apalagi di pelatihan ini Seiji benar-benar mau turut serta. Itu berbanding terbalik dengan perkataannya kemarin yang sempat menolak ikut. Sesuai harapan, hingga hari terakhir mereka semua bisa kompak menyelesaikan latihan dansa sebelum festival. Sewaktu keluar dari auditorium, perhatian Akane tertuju pada sebuah gudang yang terbuka. Ketika masuk, Akane menemukan banyak lukisan pada dinding yang semuanya cuma lukisan langit. Ada sebuah lukisan yang menurut Akane paling indah, hingga membuatnya menangis karena merasa tersentuh. Rupanya lukisan itu adalah karyanya Seiji. Akane yang merasa kagum menyebut bahwa dunia yang dilihat Seiji dari lukisan itu terkesan menyedihkan namun indah, dan perpaduan itu telah menyentuh perasaan Akane. Seiji pun mengajak Akane ke atap sekolah melalui jalan pintas yang tak pernah Akane bayangkan sebelumnya. Selama ini bagian atap sekolah itu pintunya selalu tertutup, dan di sanalah tempat Seiji biasa mencurahkan seluruh imajinasinya ke dalam lukisan. Inilah dunia indah yang cuma dilihatnya sendiri, seolah semua itu miliknya. Dari sini, Akane akhirnya bisa mengerti apa alasan Seiji dapat melukis seindah itu. Impian Seiji, ia ingin melihat bermacam-macam langit di dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia sering memperhatikan bermacam-macam ekspresi orang, tapi Seiji tidak tahu ekspresi apa yang sedang ditunjukkan Akane, apakah sedang tersenyum atau tidak. Alasan Seiji membenci Akane karena dia menganggap cara Akane hidup terlalu penuh dengan kebohongan. Seharusnya Akane punya tanggung jawab dan melindungi hatinya sendiri, tanpa perlu mengikuti perkataan orang lain jika harus terpaksa. Akan tetapi, Akane tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa cemasnya yang berlebih. Entah itu pura-pura atau bukan, pokoknya Akane merasa dirinya harus tetap tersenyum, kalau tidak ia tak akan bisa bergaul dan punya teman. Sebenarnya Akane sudah berjuang hidup apa adanya, tapi setelah mendengar Seiji menyebutnya hidup dalam kebohongan, membuat Akane berpikir kalau Seiji cuma ingin merendahkannya. Dalam perasaan sedih, Akane membuka maskernya dan mengungkapkan dirinya yang membenci Seiji yang dianggapnya tidak peka. Melihat respon Akane justru membuat Seiji tertawa. Inilah yang diinginkan Seiji, agar Akane dapat meluapkan semua perasaan yang selama ini dipendamnya. Terkadang Akane kesal dengan teman-teman sekelasnya yang sering mengeluh, lalu melimpahkan tanggung jawab padanya. Akane juga kesal pada ibunya yang sering menyuruhnya mengerjakan semua hal, padahal ia juga punya sesuatu yang ingin dilakukan untuk diri sendiri. Setelah meluapkan semuanya, Akane akhirnya menyesal. Ia sesungguhnya tidak membenci teman ataupun keluarganya, karena masalah ini ada pada diri Akane sendiri yang selalu tidak enakan dan tidak sanggup mengungkapkan isi hatinya. Setidaknya saat ini Akane bisa merasa sedikit lega. Seiji pun menyarankan, mulai sekarang Akane harus membiasakan diri mengutarakan pendapat dan perasaannya, kemudian melakukan apa yang diinginkan. Sebab waktu tidaklah abadi, dan Akane akan menyesal jika terus menyia-nyiakan hidupnya. Setelah hari itu, setiap jam pulang Akane sering mencari Seiji yang selalu menyendiri di atap, menikmati keindahan langit sembari melukis. Perlahan Akane mulai merasa tenang sehingga ia bisa melepaskan maskernya tanpa mengalami sesak ataupun mual. Namun itu hanya bisa ia lakukan di hadapan Seiji. Akane penasaran kenapa Seiji selalu melukis langit. Seiji pun menjawab kalau semua yang ia lukis adalah sesuatu hal yang menurutnya indah. Dan hal kedua yang paling indah dalam hidup Seiji adalah langit. Tapi Seiji enggan memberitahukan Akane apa hal pertama yang paling indah buatnya.
Akane mengakui kalau dirinya belum bisa terbuka selain kepada Seiji. Jadi ia mengenakan maskernya lagi dan berniat pulang menjemput adiknya. Sebelum Akane pergi, Seiji tiba-tiba menghampiri Akane hingga wajah mereka sangat berdekatan. Sembari mengayunkan kuas kecil, Seiji melukiskan sesuatu pada masker yang dikenakan Akane. Rupanya yang dilukis Seiji adalah gambar matahari yang tersenyum, supaya Akane bisa selalu ingat kalau dia harus menghadapi hidupnya dengan senyuman. Kabar mengenai kedekatan Seiji dan Akane mulai menyebar di sekolah. Ada beberapa murid dari kelas lain yang menganggap Akane tidak cocok bersama Seiji. Mereka menganggap Akane selalu bertingkah seperti anak baik, tapi nyatanya berhati gelap. Itu disebabkan mereka melihat Akane yang tetap mengenakan masker sepanjang waktu. Merasa sakit hati, sesak nafas Akane kembali kambuh. Hal itu membuat Sayaka temannya jadi khawatir dan ingin memberi Akane minum, tapi Akane yang tak mau maskernya dilepaskan malah refleks mendorong Sayaka. Menyadari kondisi Akane yang sedang buruk, Seiji pun berinisiatif mengajaknya pergi dari sekolah dengan izin pada guru kalau dia akan mengantar Akane ke rumah sakit. Meski gurunya agak keberatan, namun hal itu tak menghentikan Seiji tetap membawa Akane keluar dari kelas. Dengan mengayuh sepedanya, Seiji bersama Akane menuju lokasi tempat yang cukup jauh, melewati sawah dan hutan pepohonan. Tibalah mereka di sebuah tempat yang disegel dan seharusnya tidak boleh dimasuki. Ternyata tempat itu merupakan taman hiburan yang telah lama ditutup dan tidak pernah digunakan lagi. Bagi Seiji, di tempat ini waktu akan seolah berhenti tanpa ada seorang pun selain mereka. Keduanya menikmati kebersamaan dengan mencoba semua wahana yang sesungguhnya dapat memberi kebahagiaan bagi setiap orang yang menggunakannya. Menjelang malam, keduanya memandangi keindahan matahari terbenam. Dibanding matahari terbenam, Seiji sesungguhnya lebih suka melihat matahari terbit. Dan Akane berharap suatu hari nanti mereka berdua dapat melihatnya bersama. Akane pun menceritakan alasan kenapa dia berubah menjadi seperti dirinya yang sekarang. Dulu sewaktu SD ada seorang gadis populer di kelas. Akane memergoki gadis itu mencuri pulpen milik siswa lain dan langsung mengatakan pada semua orang. Karena gadis populer itu menangis, justru Akane yang diacuhkan oleh teman-teman sekelasnya. Itu yang menyebabkan Akane berubah memendam perasaannya. Kebetulan orang tuanya bercerai sehingga Akane pindah sekolah dan memulai dari awal lagi. Sejak hari itu, Akane meyakinkan dirinya kalau dia tidak boleh mengucapkan hal yang tidak perlu. Ia memutuskan untuk selalu tersenyum dan berkeinginan menjadi siswi teladan yang disukai semua orang. Mengenakan masker membantu Akane tidak menunjukkan ekspresi aslinya, sehingga ia tidak perlu lagi cemas akan pandangan orang lain. Saat ini Akane merasa senang karena Seiji benar-benar mau mendengarkan curhatannya. Tapi Akane masih penasaran kenapa di hari pertama mereka bertemu Seiji bilang sangat membenci Akane. Padahal waktu itu mereka berdua belum saling mengenal. Belum sempat menjawab, tiba-tiba ibunya Akane menelpon. Akane pun buru-buru pulang dengan ditemani Seiji yang merasa bertanggung jawab. Ia ingin meminta maaf kepada orang tua Akane karena sudah mengajak putri mereka pergi hingga larut malam. Rena, adiknya Akane, malah mengira Seiji itu pacar kakaknya dan dia sangat kagum pada Seiji yang terlihat sangat keren. Disebut sebagai pacarnya Akane justru sama sekali tak dibantah oleh Seiji yang hanya menanggapi dengan senyuman. Orang tuanya memang sama sekali tidak marah. Tapi ibunya ternyata memperhatikan ada perubahan pada diri Akane yang tidak mengenakan masker saat di luar bersama seseorang. Keesokan hari, Akane tiba-tiba dihampiri oleh Sayaka. Dia ingin meminta maaf soal kemarin, tapi menurut Akane bukan salah Sayaka, melainkan kesalahan Akane sendiri. Ia menjelaskan masalah dirinya yang tidak bisa lepas dari masker, menyebabkan dia kesulitan bernafas dan merasa mual. Akane hanya tidak bisa mengutarakan hal memalukan itu kepada teman-temannya, jadi ia meminta maaf untuk kejadian kemarin. Sayaka sebenarnya bisa memaklumi jika Akane ingin menyimpan masalahnya sendiri. Ia percaya tanpa diungkapkan ada kalanya semua orang bisa mengerti. Akane yang berniat masuk ke ruang guru tak sengaja mendengar pembicaraan antara wali kelasnya dengan guru seni yang bernama Okazaki Sensei. Menurut Okazaki, Seiji cocok masuk ke universitas seni di luar negeri, jadi ia akan mencoba membujuknya. Akane pun langsung memeriksa lembar survei yang ternyata tidak diisi oleh Seiji. Karena penasaran, Akane menanyakan langsung pada Seiji kenapa dia masih bingung menentukan karirnya setelah lulus nanti. Tapi Seiji justru seperti tidak suka ditanya hal tersebut.
Ia menganggap Akane terlalu ikut campur seolah tahu segalanya. Padahal Akane hanya berniat baik, namun seperti ada suatu masalah yang mengganjal pada diri Seiji. Tidak tahu harus berbuat apa, saat bermain bersama adiknya Akane lebih banyak murung. Beberapa saat kemudian ibunya datang membawakan album foto masa kecil Akane. Rupanya ibunya mengingat siapa Seiji yang dulunya merupakan teman Akane sewaktu SD. Ibunya terlambat menyadari karena warna rambut Seiji yang berubah dan dulunya Seiji biasa dipanggil dengan nama Sei. Di samping itu, ibunya pernah mendengar kalau Sei dirawat di rumah sakit akibat menderita kanker saat ia masih kecil. Keesokan hari, Seiji ternyata tidak masuk sekolah. Akane berinisiatif menanyakan pada Okazaki Sensei tentang apa yang dikhawatirkan Seiji, seperti ada sesuatu yang menghambatnya di masa lalu. Okazaki memberitahu kalau Seiji sebenarnya sudah sembuh dari penyakit kanker. Alasan dia absen hari ini hanya untuk menjalani pemeriksaan rutin. Meski hari ini dia dinyatakan sehat, tidak ada yang tahu apa penyakit itu bisa muncul kembali atau tidak. Begitulah yang dialami para penyintas kanker di masa anak-anak. Akane merenung sendirian di atap sekolah. Ia merasa bersalah selalu saja mengeluh di saat Seiji menjalani kehidupan yang ternyata lebih berat darinya. Malam itu Seiji yang baru menjalani cek kesehatan datang ke sekolah untuk menemui Okazaki Sensei. Ia mengabarkan tidak ada yang abnormal pada tubuhnya. Okazaki kemudian memberikan beberapa brosur jika Seiji mau mempertimbangkan soal karirnya. Meski kuliah di luar negeri, tidak semua orang bisa sukses. Jadi menurut Okazaki, Seiji perlu menantang dirinya kalau ingin melangkah maju. Sewaktu akan pulang, perhatian Seiji tertuju ke arah koridor kelas yang gelap. Dari ujung ia dapat melihat cahaya kecil semakin mendekat yang ternyata itu Akane. Rupanya setelah jam pelajaran usai, Akane masih berdiam diri di sekitar sekolah menunggu Seiji yang mungkin akan datang. Penantian Akane itu tidaklah sia-sia karena ia akhirnya dapat bertemu Seiji. Sebelumnya Seiji pernah menyebutkan bahwa langit adalah hal nomor 2 yang menurutnya indah. Sekarang ia ingin memberitahu apa yang menjadi nomor pertama. Dulu sewaktu SD, Seiji memiliki tubuh yang lemah dan sering dibuli oleh teman-temannya. Namun di antara semua orang, ada seorang anak lain yang mencoba melawan murid itu demi melindungi Seiji. Padahal anak itu seorang perempuan dengan tubuhnya yang mungil. Sambil menangis, anak itu bilang kepada Seiji, "Jika ada yang ingin diungkapkan, katakanlah dengan lantang dan tunjukkan keberanianmu." Sejak hari itu, Seiji tidak pernah melupakan senyuman anak gadis yang berani menolongnya. Dan menurutnya itulah hal nomor 1 terindah di dunia. Karena sedari kecil sudah sakit-sakitan, Seiji pernah merasa putus asa dan ingin mati. Namun setiap kali mengingat senyuman anak itu bagaikan kenangan yang menjadi pelindungnya. Saat ini yang membuat Seiji sedih karena anak itu tidak tersenyum lagi dan mungkin telah melupakannya. Setelah mendengar cerita itu, Akane akhirnya mengingat bahwa Seiji adalah teman yang pernah ditolongnya sewaktu mereka bersekolah di SD yang sama. Sebelumnya Akane pernah bercerita tentang dirinya menyelamatkan seorang anak yang pulpennya dicuri dan anak itu sebenarnya adalah Seiji. Bagi Seiji, sosok Akane adalah pahlawannya. Namun ia tak menyangka saat mereka pertama kali bertemu, Akane sama sekali tidak mengingat Seiji lalu berpura-pura tersenyum di balik maskernya. Oleh sebab itu, Seiji sangat membenci Akane yang sekarang. Meski dibenci, Akane tak lagi menutupi perasaannya yang sangat menyukai Seiji. Karena berkat Seiji, dunia Akane yang dulu terlihat suram sekarang berubah jadi lebih berwarna. Semua kata-kata yang pernah Seiji ucapkan telah membuat Akane menjadi lebih kuat. Ia berharap Seiji mau percaya padanya. Akane tidak mau menjadi penghambat karena ia tahu Seiji punya impian melukis berbagai macam langit yang ada di dunia. Tapi sebelum itu masih ada satu pemandangan yang ingin Akane lihat bersama Seiji. Akane mengajak Seiji ke atap sekolah tempat mereka berdua biasa menghabiskan waktu bersama. Seiji sebenarnya masih merasa takut karena dia tidak tahu kapan penyakitnya akan kambuh lagi dan mungkin dia tidak akan bisa bertemu Akane lagi. Dalam pikiran Seiji, kematian dapat mendatanginya kapan saja. Oleh karena itu, Akane menyarankan agar sekarang Seiji tidak menyia-nyiakan waktu meluapkan semua hal terindah yang pernah dilihatnya ke dalam kegelapan ini. Secara bersama-sama, mereka berdua pun menuangkan semua cat warna di atas lantai atap sekolah. Tidak ada lagi rahasia terpendam di antara mereka. Malam itu benar-benar hanya menjadi dunia milik mereka berdua, meluapkan apa yang dirasakan lewat lukisan penuh warna dengan perasaan bahagia.
Saat fajar menyingsing, untuk pertama kalinya mereka melihat langit paling indah memancarkan cahayanya. Mungkin suatu hari nanti mereka dapat melihat pemandangan yang jauh lebih indah dari ini. Dan Seiji pun sudah memutuskan kalau dia akan pergi menemukan dan melukis langit itu di berbagai belahan dunia demi mewujudkan impian mereka bersama. Akane yang akhirnya pulang langsung disambut oleh ibunya yang sangat khawatir. Ia meminta maaf tidak mengabari yang telah membuat kedua orang tuanya cemas. Momen inilah pertama kalinya Akane memanggil ayah tirinya dengan sebutan ayah. Dan itu membuat ibu dan ayahnya jadi terharu. Akane yang sebelumnya tidak pernah sekalipun mencicipi masakan buatan ayahnya, kini mau menikmati bersama keluarganya. 5 tahun pun berlalu. Sekarang Akane sudah lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan. Ia tidak lagi mengenakan masker dan sudah mampu mengatasi gangguan kecemasan yang pernah dideritanya. Akane menelpon keluarganya untuk mengabarkan kalau tiba-tiba ada rapat mendadak, jadi dia akan terlambat pulang. Namun mendadak perhatian Akane teralihkan oleh suara lagu dari suatu tempat. Lagu itu merupakan lagu kenangannya dulu yang sering ia dengarkan bersama Seiji. Akane pun bergegas mencari dari mana suara lagu itu berasal, yang menuntunnya ke tempat galeri. Sewaktu masuk, Akane hanya bisa tertegun memandangi sebuah lukisan yang terpajang di sana. Lukisan itu merupakan lukisan langit yang sangat indah, membuat Akane teringat akan momen-momen di masa lalu. Ia penasaran dengan siapa pelukisnya. Dan beberapa waktu kemudian masuklah seorang pria yang memanggil nama Akane. Seolah semua harapannya terwujud, melihat Seiji yang lama dinantikan sekarang berdiri di hadapannya, telah mengukir senyuman nan indah yang terpancar dari wajah Akane. Film pun berakhir. Kejujuran memang terkadang menyakitkan bagi sebagian orang. Itulah kenapa beberapa orang memilih untuk memendam apa yang dirasakan ketimbang mengutarakannya. Dengan kata lain, kamu sedang mengorbankan diri sendiri demi orang lain yang mungkin tidak akan masalah jika dirimu berusaha untuk jujur. Jadi temukanlah tempat bercerita yang tepat dan mengeluarkan semua keluh kesahmu selama ini. Karena pada dasarnya, tubuhmu tidak punya cukup ruang untuk menyimpan semua sampah emosi tersebut. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.